Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti janji saya yang sebelumnya, saya akan mencoba untuk melanjutkan kajian Al-Quran dari yang sebelumnya, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5. Sekarang saya akan mencoba untuk mengkaji Al-Quran ayat 6 dan ayat 7. Orang yang seperti apa yang di sini ayat 6 sampai 7 ini, di sini Allah membahas tentang orang kafir. Seperti apa sebenarnya orang kafir tersebut yang disebut orang kafir oleh Tuhan yang Maha Esa. Kita menggunakan surat Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawah Gishawatun walahum azabun azim. Sungguh orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat. Lumayan. Ini saya bahas sedikit tentang surat Al-Baqarah ayat 6-7 ini. Di sini Allah membahas tentang golongan orang yang kafir. Orang kafir itu adalah orang yang tertutup hatinya. Orang yang tertutup hatinya itu seperti ini. Misalnya seperti ini ya. Tentunya orang kafir itu bukanlah orang yang di luar agama Islam saja. Bisa jadi orang Islam, orang yang beragama Islam tersebut juga bisa jadi mereka juga bisa tergolong orang kafir. Mana buktinya? Ayo kita coba gali, kaji. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka, engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Engkau beri peringatan ataupun tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Orang kafir itu tidak akan pernah percaya dengan peringatan. Mereka tidak akan pernah takut kepada Allah. Mereka akan mengatakan takut, tapi hanya di mulut saja. Mulutnya saja yang mengatakan takut. Allah telah mengunci. Oke, kenapa mereka sampai tidak beriman? Kenapa mereka hanya beriman di mulut saja? Mana bukti mereka kalau mereka hanya beriman di mulut saja? Kita lihat ke ayat 7. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Oke, kita lihat mana buktinya. Kalau di orang Islam juga ada yang disebut orang kafir oleh Allah. Maksud saya orang Islam itu orang yang hanya beragama Islam, tapi agamanya itu bukan Islam yang dibawa para nabi dan rasul, tapi Islam golongan. Contohnya mereka hanya ikut-ikutan dalam beragama. Contohnya seperti ini ya. Jadinya maksud saya membahas tentang Islam ini biar kita tidak hanya mengatakan orang yang beragama di luar agama Islam mereka itu di neraka. Itu belum tentu.
dikarenakan ada ayat-ayat yang mengatakan Yahudi, Nasrani, Majusi, siapa saja di antara mereka yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, beriman kepada Allah dan hari kiamat, kemudian berbuat baik, mereka akan mendapatkan pahala dari sisi Tuhan mereka. Itu menandakan berarti orang yang disebut Islam itu adalah orang yang berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan orang yang berstatus beragama Islam namun dia tidak berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan hatinya buta. Oke. Jadi maksud saya di sini agar kita benar-benar menemukan Islam di sini, bukan hanya Islam kita hanya KTP saja. Kita lihat dari ayat tersebut. Di sini kita lari ke Al-Fatihah ya. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Orang beriman itu orang yang Islam, berserah diri kepada Tuhan alam semesta itu, tentunya hati mereka, ucapan mereka, penglihatan mereka, pendengaran mereka di sana tenggelam kepada la haula wala quwata illa billahil azim. Di hati, ucapan, pendengaran, penglihatan, tindakan mereka tidak ada pujian yang lain selain kepada Tuhan alam semesta. Hati mereka selalu bersyukur dengan apa yang selalu Allah berikan kepadanya. Dia tidak pernah menyanjung-nyanjung, hatinya tidak pernah condong kepada dunia, karena sanjungannya itu hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bukan kepada dunia. Itu pertama. Penglihatan, pendengaran, ucapan, hati, dan perbuatan mereka hanya bersandar kepada rasa syukur dan pujian-pujian kepada Tuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Jika ada manusia yang perbuatannya rela berkorban demi dunia, rela berkorban demi sesuatu bukan karena Allah, berarti di sana ada keganjilan. Oke. Kedua, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tentunya di sini jika orang tersebut menyaksikan Allah lah semua apa yang dia lihat, dengar, dan dia dapatkan, dan senikmat-nikmat yang dia dapatkan itu semuanya adalah tanda-tanda kasih sayang Allah kepadanya, maka sifatnya pasti dia akan menzahirkan dari penglihatan, pendengaran, pikiran, dan hati dan perbuatannya pasti yang ada hanya rasa syukur. Dan dia pasti akan mengaplikasikan rasa syukurnya dengan cara berkasih sayang karena Allah kepada seluruh makhluk Allah, seperti tetangganya, anak istrinya, saudara-saudaranya, makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Pasti dia akan berkasih sayang, bukan karena ingin mendapatkan jabatan, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena sesuatu, tapi karena cinta dan kasih sayang Allah kepada dirinya. Makanya dia menzahirkan rasa kasih sayang Allah itu dengan rasa syukurnya kepada Allah, dengan menzahirkan rasa kasih sayangnya kepada seluruh umat-umat hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah. Itu yang kedua. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Nah, jika dia adalah orang yang beriman dan percaya bahwa Allah lah yang memiliki hari pembalasan, tentunya orang tersebut pasti tidak akan pernah berani menzalimi dirinya sendiri dengan cara menzalimi orang lain, karena hakikatnya menzalimi makhluk-makhluk Allah atau menzalimi orang lain
itu sama halnya dia sedang menzalimi dirinya sendiri. Jika dia percaya hanya Allah lah yang menguasai hari pembalasan, tentunya dia pasti akan selalu bersyukur dan selalu berkasih sayang karena Allah. Dia akan menjauhi sifat-sifat yang dibenci oleh Allah. Dia akan selalu menyimpan, dia akan selalu bersyukur sepanjang hidupnya, dan sifat-sifatnya pasti akan selalu tertanam sifat-sifat yang Allah cintai. Jika dia memang orang beriman, pasti itu akan terlaksana. Tetapi jika dia tidak percaya pada Allah, atau seandainya dia memiliki sifat-sifat suka menzalimi diri atau menzalimi makhluk-makhluk lain, atau menyimpan pikiran buruk, menyimpan penyakit-penyakit hati, dengan cara ada sifat-sifat buruknya, tentunya sifat-sifat yang buruk itu adalah sifat iblis, bukanlah sifat Allah. Jika dia memiliki sifat seperti itu bukti bahwa dia tidak mempercayai Allah sebagai pemilik hari pembalasan. Dia lebih mempercayai iblis lah pemilik hari pembalasan, dikarenakan dia menyimpan sifat-sifat iblis di dalam dirinya. Tentunya jika dia orang yang beriman kepada Allah dan percaya kepada Allah yang memiliki hari pembalasan, tentunya dia akan menyimpan sifat-sifat yang baik yang Allah sukai, bukan Allah benci. Oke, kita lanjutkan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Nah, di sini pengakuan lagi, orang beriman itu akan, orang yang bertakwa itu dia akan selalu menyembah Allah, Tuhan semesta alam, dan hanya kepada Allah lah dia memohon pertolongan. Jika dia hanya menyembah Allah, berarti dia akan selalu melakukan segala sesuatu itu niatnya pasti akan karena Allah. Jika tujuannya hanya Allah, dan sifatnya akan selalu berkasih sayang karena Allah, dia akan selalu menyimpan sifat-sifat Allah yang Allah sukai. Maksudnya, jika dia hanya bertujuan kepada Tuhannya, menyembah Tuhannya dan memohon pertolongan kepada Tuhannya. Tetapi sebaliknya, jika dia memiliki sifat-sifat yang buruk, niatnya bukan karena Allah tapi karena sesuatu, mereka beribadah karena harta, biar supaya Allah beginilah, supaya Allah begitu, supaya nanti saya mau sholat agar rezeki saya mudah, agar saya mendapatkan nilai yang baik, agar saya mendapatkan jabatan ini, jabatan itu. Semua ibadahnya itu bukan karena Allah, berarti semua itu karena hawa nafsu mereka. Jika dia mengatakan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami minta pertolongan, berarti kemudian setiap segala sesuatu yang dia lakukan, niatnya selalu, ibadahnya selalu karena ingin balasan, maka dia termasuk orang munafik, karena dia itu beribadah dengan tujuan sesuatu, bukan dengan ikhlas karena Allah. Yang ketiga, mungkin kita jujur dalam penyaksian kita, kita ini beribadah karena Allah, tapi sering sekali hati kita terkecoh di sana ya. Seandainya kita sering terkecoh seperti itu, Allah di sini di surat ini Allah selalu menunjukkan kita ihdinas siratal mustaqim. Allah mengajarkan kita berdoa, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Maka berdoalah seperti itu. Jika di doamu hanya ketika niatmu jarang sekali karena Allah, tapi selalu hanya karena sesuatu saja, maka berdoalah
ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tapi kebanyakan manusia, orang yang kafir itu, orang yang fasik itu selalu meminta petunjuk jalan yang lurus agar tercapai hawa nafsu mereka, bukan meminta jalan yang lurus agar sampai kepada Tuhannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Di sini tentunya Allah mengajarkan kita untuk berdoa. Di sini termasuk tawassul kita kepada orang-orang, para nabi dan rasul, karena di sini kita meminta kepada Allah ditunjukkan jalan yang lurus seperti jalan orang-orang yang telah diberi nikmat. Tentunya orang-orang yang telah diberi nikmat di sini adalah para nabi dan para rasul dan para kekasih-kasih Allah yang lainnya, seperti kekasih-kasih Allah, wali-wali yang disembunyikan oleh Allah, atau ulama-ulama yang lurus, bukan ulama-ulama yang sebagian ulama-ulama yang mencari dunia. Nah, di sini bisa kita lihat di sana, jika orang kafir itu berarti orang yang tertutup hatinya yang dimaksud. Orang kafir yang tertutup hatinya itu, hatinya telah tertutup oleh dunia, oleh ego dan ambisi mereka. Seperti keadaan kita pada masa ini. Ini adalah akhir zaman. Sekarang sedang terjadi perang. Sepertinya perang dunia ketiga sedang dimulai. Tentunya di sini semuanya karena ego dan hawa nafsu manusia yang terlalu berlebihan. Maka dari itu marilah saya mengajak terutama diri saya sendiri dan saudara-saudara saya, dan tentunya orang-orang yang beriman, yaitu yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, percaya kepada hari kiamat, dan mereka yang bertakwa, yang selalu mencari kebenaran, dan orang-orang yang berkasih sayang karena Allah. Saya hanya mengingatkan diri saya, keluarga saya, saudara-saudara saya yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang percaya kepada hari kiamat dan selalu berbuat baik. Saya tidak mengingatkan orang yang tidak percaya. Dari kajian kita ini bisa saja kita koreksi diri. Jika ada yang salah kalimat saya, tentunya itu dari kehilapan kalimat saya, dari kebodohan saya sendiri. Jika ada yang benar, tentunya semuanya adalah ayat-ayat Allah, semua kebenaran. Memang kebaikan dan keburukan itu semuanya datang dari Allah. Kebaikan itu adalah nikmat dari Allah. Keburukan yang kita rasakan itu semuanya adalah teguran buat diri kita untuk memperbaiki pribadi-pribadi kita. Untuk itu saya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.